Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin juga mengucapkan selamat tahun baru. Ya, saya percaya tahun ini adalah tahun yang luar biasa dan kita memasuki ibadah mujizat hari ini pertama di dalam tahun ini, yaitu pada hari ini. Nah, judul yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini adalah Yesus, Jehovah Rafa. Ya. Diambil dari Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi pertama kali kata Jehovah Rafa, yaitu Tuhan penyembuhku, keluar pertama kali ada di dalam kitab Keluaran 15 ayat 26. Di mana Tuhan mengingatkan umatnya untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya, dan untuk mengikuti segala ketetapannya. Ya, maka dikatakan Tuhan akan menghalau semua sakit penyakit, ya kan? Dan Dia akan menyembuhkan kita, ya. Jadi firman Tuhan ini seperti satu statement dari pencipta alam semesta bahwa Dia hadir, Tuhan hadir. Kalau ada di sisi lain sakit penyakit, maka ada di sisi lain yaitu kesembuhan. Kalau ada di sisi lain sakit penyakit, maka ada di sisi lain penyembuh, yaitu Yesus, yaitu Jehovah Rafa. Ya, jadi di dalam kitab Keluaran ini Tuhan itu representasi dari Tuhan Yesus sebagai Jehovah Rafa, sebagai Tuhan penyembuh kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada sakit penyakit, selalu ada obatnya, selalu ada jalan keluarnya. Ya, ketika ada sakit penyakit, maka Tuhan adalah jalan keluar kita. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh kita. Nah, kita baca dari Matius 4 ayat 23 sampai 25, dikatakan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Jadi dikatakan di sini, dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Tadi kita udah dengar dari Joe ya, di salah satu rumah sakit nggak mau terima pasien yang sudah ditangani oleh dokter lain ya. Nah, ini ibaratnya yang dibawa ke Yesus itu adalah semua yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib pada masa itu ya. Jadi zaman itu dikenal sebagai tabib ya, belum ada istilah dokter, ada istilahnya tabib. Tabib itu adalah mereka yang belajar tentang herbal, tentang pengobatan, tentang herbal, dan dia juga yang memberikan ramuan itu kepada orang sakit. Ya, jadi sifatnya zaman waktu itu tabib itu ya dia apotekernya, dia yang bikin obatnya, dia juga yang jadi dokter yang memberikan obatnya kepada si pasien atau orang yang sakit. Kalau zaman sekarang kan beda ya, apoteker sendiri, pabrik obat sendiri, ya. Ada sekolahnya sendiri itu, sekolah apoteker. Dan sekolah dokter juga sendiri, ada sekolahnya khusus. Nah, jadi dalam kisah ini dikatakan dibawalah kepadanya atau kepada Yesus semua orang yang buruk keadaannya, yang udah tidak bisa diobati, yang sudah tabib aja angkat tangan, ya nggak bisa menyembuhkan, ya.
Terus dikatakan yang menderita berbagai penyakit dan sengsara yang kerasukan. Loh, bayangkan, sudah ada yang berbagai penyakit dan sengsara. Ya, artinya nggak tersembuhkan. Udah menderita banget. Dibawa juga yang kerasukan. Ya. Ini yang jelas tabib nggak bisa ngusir setan. Ya, yang kerasukan juga dibawa kepada Yesus. Terus dikatakan yang sakit ayan dan yang lumpuh. Ya, jadi sakit ayan juga zaman waktu itu belum ada obatnya. Ya, dibawa juga orang-orang lumpuh, nggak ada obatnya juga zaman waktu itu ya. Dikatakan lalu Yesus menyembuhkan mereka. Titik. Ya. Dikatakan lalu Yesus menyembuhkan mereka. Jadi udah diceritain banyak nih ya, orang yang buruk keadaannya, menderita berbagai penyakit, terus sengsara, kerasukan setan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Tetapi diceritakan lalu Yesus menyembuhkan mereka. Titik. Artinya apa? Buat Yesus tidak ada hal yang sulit. Tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Dia sembuhkan semuanya. Dan dia menjadi solusi buat orang-orang yang sakit pada waktu itu. Dan pada masa ini juga. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, setelah disembuhkan. Karena Yesus melakukan yang tidak pernah dilihat oleh orang Israel. Yaitu kesembuhan, yaitu mujizat, yaitu mujizat yang spektakuler. Ya, setan pergi, sakit ayan sembuh, yang lumpuh berjalan, ya, yang menderita berbagai penyakit yang sengsara sembuh, ya, semua orang yang buruk keadaannya menjadi baik. Maka dikatakan berbondong-bondong orang mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, semua wilayah mendengar hal ini. Santer sekali mendengar. Kalau Bapak Ibu misalnya pergi ke rumah sakit, biasanya kalau kita sakit tertentu gitu, kita cari dokter yang kompeten di bidang itu. Misalnya ya sakit apa namanya sinus, ya datangnya ke dokter spesialis THT, ya telinga, hidung dan tenggorokan. Nah, biasanya kita akan cari referensi dokter siapa yang terbaik di rumah sakit itu, siapa dokter yang bagus di rumah sakit itu, ya. Nah, ini Yesus tidak promosi kemana-mana, ya, tetapi orang banyak mengikuti dia karena mereka melihat nyata-nyata di depan mata mereka Yesus menyembuhkan yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, yang berbagai penyakit, yang berbagai sengsara, dan yang berbagai keadaan buruk, semuanya disembuhkan oleh Yesus. Nah, ada 3 hal yang menarik di sini yang Yesus lakukan dari kisah tadi. Yang pertama adalah Yesus hadir. Bapak Ibu, Yesus hadir itu membuktikan Yesus peduli kepada kita. Ya. Tadi dari ceritanya Joe, ketika Joe berdoa, berseru kepada Tuhan, dia merasakan Tuhan. Dia bisa hancur hati, bisa menangis, bisa merasakan kehadiran Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Ya. Itu membuktikan Yesus hadir. Sekalipun tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tetapi Yesus hadir. Tetapi pada zaman waktu itu, Yesus benar-benar hadir physically. Dia hadir secara fisik. Dia tidak hanya hadir, namun dia berdaulat. Dia pegang kendali atas hidup kita. Jadi kalau Yesus hadir, maka dia tidak sekedar hadir, tetapi dia mengambil alih, take over. Dia memegang kendali. Dia berdaulat atas hidup kita. Dia berdaulat atas pergumulan kita. Dia berdaulat atas semua pergumulan hidup kita. Apapun sakit penyakit Bapak Ibu sekalian, sore hari ini, satu perkara pasti, Yesus hadir. Yesus hadir. Yesus ada di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Kalau dia hadir,
dia akan take over. Dia akan berdaulat penuh. Dia akan pegang kendali. Dia akan melakukan sesuatu di dalam hidupmu. Ya. Jadi apa yang dialami oleh Job tadi, ya, saya melihat Tuhan hadir, ya, Tuhan hadir, dan Tuhan sedang melakukan mujizatnya di dalam kehidupan Job. Ya, ketika dia dirawat, ya tadi pertanyaan menarik, kenapa Tuhan menyembuhkan matanya ketika dia di bangsal bangsal COVID, ya. Saya tadi sempat berpikir gitu ya. Ya, tadi kan dibilang ada virus, ada bakteri di matanya. Tetapi ketika dia menyembah Tuhan dan dia mulai menangis, ya, bisa dibayangkan Tuhan membersihkan matanya Job, ya. Virusnya, bakterinya keluar, ya. Virusnya, bakterinya keluar ketika dia menangis, ketika dia hancur hati, ketika dia menyembah Tuhan. Banyak cara Tuhan bisa menyembuhkan kita, ya. Banyak cara, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tuhan hadir. Dan sore hari ini Tuhan hadir buat setiap kita. Dia adalah jawaban buat setiap kita. Yang kedua adalah Yesus membawa solusi. Ya, Yesus yang adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuhku. Dia membawa solusi di mana dia memberi tidak hanya keselamatan, tapi dia melenyapkan, katakan, segala macam penyakit dan kelemahan dari orang-orang. Ya, jadi Yesus membawa solusi. Ketika Yesus hadir di sana, Yesus membawa solusi. Solusi yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Solusi yang tidak dapat diberikan oleh tabib-tabib pada waktu itu. Solusi yang tidak bisa memberi jawaban atas penyakit kerasukan, ayan, lumpuh, dan berbagai bangsa sengsara yang dikatakan sudah buruk keadaannya. Tapi di situ Yesus membawa solusi. Artinya Yesus membawa jawaban. Yesus memberi jawaban. Yesus menjawab semua permasalahan hidup kita. Ya. Jadi sore hari ini Bapak Ibu, ingat bahwa Yesus telah membawa solusi di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Dia adalah solusi kesembuhan kita. Dia adalah solusi buat permasalahan hidup kita. Dia adalah solusi untuk setiap kita. Yang ketiga adalah Yesus berkenan dijumpai. Ya, di situ tadi ada kata-kata dibawalah kepadanya. Semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus berkenan untuk dijumpai. Atau dengan kata lain, Yesus berkenan untuk diganggu oleh kita. Ya, Yesus mungkin punya agenda, ya, tetapi Yesus berkenan untuk dijumpai, untuk diintercept, ya. Tadi pagi di dalam Morning Chapel saya ada bercerita tentang Yesus dipanggil oleh kepala rumah ibadat untuk datang baru saja meninggal. Dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau taruh tanganmu atas anakku, maka anakku akan hidup kembali. Ya. Jadi iman, dia punya iman seperti itu. Nah, ketika perjalanan Yesus ke rumah kepala rumah ibadat itu untuk membangkitkan anaknya, ya, untuk membangkitkan anak wanita 12 tahun pendarahan yang diperkirakan kanker serviks, yang berkata, asal ku jamah jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan dia menjamah jumbai jubah Yesus, dan perempuan itu sembuh. Dan Yesus katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi bisa dilihat bahwa Yesus tujuannya adalah ke rumah kepala rumah ibadat.
Tetapi di jalan dia diintercept, dia diseling, jadi dipotong dengan kejadian perempuan yang memegang jubah Tuhan Yesus, dan dia pun sembuh. Jadi Tuhan Yesus berkenan dijumpai. Dia adalah Tuhan, ya. Kapanpun, anytime Anda sakit, Anda berseru kepada Tuhan, mau tengah malam pun berseru kepada Tuhan, Tuhan berkenan dijumpai, ya. Tuhan berkenan dijumpai, Tuhan berkenan dijumpai, ya. Jadi Yesus tidak pernah terlelap. Yesus adalah dikatakan penjaga Israel, tidak pernah terlelap. Yesus tidak pernah tidur, ya Bapak Ibu sekalian. Dia berkenan untuk dijumpai. Dia berkenan mendengarkan setiap keluh kesah kita. Dia berkenan untuk melihat kita dan untuk menjawab doa-doa kita, menjawab pergumulan kita. Jadi yang ketiga adalah Yesus sangat-sangat berkenan untuk dijumpai. Nah, Matius 11 ayat 28, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, sakit penyakit membuat kita terkadang letih lesu, ya, berbeban berat. Tuhan janjikan kelegaan kepada kita, ya. Kelegaan artinya apa? Plong, ya, lega, plong, ya. Bapak Ibu akan merasakan kelegaan ketika Tuhan menjadi solusi, menjadi jawaban, ya. Ketika Tuhan hadir berdaulat atas hidup Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karenanya pada sore hari ini, ya, dimanapun Bapak Ibu berada, ya, saya mengundang Bapak Ibu kembali, ya. Bagi yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka sore hari ini waktunya Tuhan memberi kelegaan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah pernah, namun ingin memperbarui iman percaya Bapak Ibu sekalian, sore hari ini juga kesempatan yang ada. Saya akan berhenti sejenak, saya akan berdoa. Bapak Ibu silakan taruh tangan di dada masing-masing dan ikuti doa saya di tempat Bapak Ibu masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, aku mengaku Tuhan bahwa aku letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan, ampuni aku Tuhan dari semua dosa dan semua kesalahan yang aku lakukan. Semua perkataan, semua sikap hati, semua tindak tandukku yang selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan, kuduskan aku. Sore hari ini aku membuka hatiku, masuklah ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Aku membuka hati sore hari ini. Jadilah Tuhan dalam hidupku mulai dari sore ini. Berkuasalah atas hidupku dan pimpinlah kehidupanku sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang aku percaya aku adalah anak-Mu yang mendapatkan waris-Mu Tuhan. Sehingga aku berkenan untuk selalu menjumpai Engkau. Dan aku tahu Engkau berkenan untuk selalu dijumpai. Kapanpun, anytime Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu telah mendapatkan jaminan kelegaan dari Tuhan. Karena Bapak Ibu telah membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu masing-masing. Nah, saya mau katakan, saya lanjutkan ya. Yesus 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Ya, kuasa dan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Yesus sangat peduli
akan apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Ketika Bapak Ibu sekalian ada dalam pergumulan, panggil dia, Yesus, Yesus, Yesus. Maka dia hadir. Hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa. Dan Alkitab mencatat berbagai pengalaman manusia bersama dengan Tuhan. 24 jam dalam sehari. Bapak Ibu bisa lakukan banyak perkara bersama dengan Tuhan. 7 hari dalam seminggu dan 365 hari dalam seminggu. Saya percaya tidak ada yang sulit buat Tuhan. Tidak ada yang sulit buat Tuhan. Nah, ada 2 hal yang harus kita lakukan sebelum nanti saya berdoa untuk kesembuhan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah iman. Ya, Bapak Ibu harus memelihara iman. Itu adalah benih yang tidak nampak. Beri makan iman kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan. Itu akan membangkitkan iman kita. Iman kita menjadi kuat. Dan itu menjadi indera keenam yang dominan. Lebih dari indera-indera lainnya. Ya, jadi indera keenam kita itu adalah iman. Ya, itu harus kita bangun. Growing. Harus kita pupuki dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah berjalanlah dengan Yesus. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, Bapak Ibu tidak perlu takut akan sakit penyakit. Tidak perlu takut akan sakit penyakit. Sebab engkau besertaku. Dikatakan, Tuhan beserta kita. Tuhan hadir. Tuhan beserta kita. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita melalui lembah kekelaman atau the valley of the death, ya, kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan menjaga kita dengan gadanya dan tongkatnya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang yang berjalan dengan Tuhan lewati lembah kekelaman? Jalani dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu tahu, Tuhan yang besar itu berjalan bersama kita, beriringan bersama dengan kita. Sekalipun melewati lembah kekelaman, sekalipun melewati sakit penyakit, sekalipun melewati penderitaan, Bapak Ibu akan mengalami jalan keluar dan akan melihat jalan keluar dan solusi terbaik yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Taruh tangan Bapak Ibu sekalian di bagian yang sakit. Dan kita para pelayan arahkan tangan kita semua di layar kaca masing-masing. Berdoa untuk semua peserta dan partisipan pada sore hari ini. Matius 7 ayat 11b berkata, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita minta yang baik dari Tuhan, yaitu kesembuhan buat Bapak Ibu sekalian. Mari taruh tangan Bapak Ibu sekalian di bagian yang sakit. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita satukan iman kita. Kita berdoa. Dengan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan semua sakit penyakit stroke, sakit penyakit jantung, sakit penyakit kanker, sakit penyakit mah, sakit penyakit ginjal, sakit penyakit apapun juga, kelumpuhan, sakit penyakit tuli, buta, bisu, sakit penyakit apapun juga, kami usir dan kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan mujizat terjadi saat ini. Kesembuhan terjadi. Kami lepaskan mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, jadilah engkau sembuh. Aku tolak semua sakit penyakit. Aku usir semua sakit penyakit. Kami tolak, kami usir semua sakit penyakit. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perintahkan diabetes sembuh. Oh, sakit mah sembuh. Sakit kanker sembuh.
sakit jantung sembuh, stroke sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan jadi kesembuhan, jadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus mengalir mujizat Tuhan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus mengalir saat ini. Mengalir dari ujung kepala hingga ujung jari kaki. Mengalir mujizat Tuhan. Dimanapun kau berada. Dimanapun kau berada. Terima mujizat Tuhan. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Terima anugerah Tuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat Tuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Tuhan, kami percaya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bahwa Engkau juga menjanjikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadamu Tuhan. Maka Tuhan, jadilah sembuh. Sesuai dengan iman mereka, jadilah sembuh. Sesuai dengan harapan mereka, jadilah sembuh. Sesuai dengan doa mereka dan pergumulan mereka di dalam hidup mereka kepadamu, jadilah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, meteraikan Tuhan mujizatmu, meteraikan kesembuhanmu, meteraikan anugerahmu, meteraikan kuasamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sore hari ini Tuhan. Dimanapun semua partisipan berada. Tuhan, berkat-Mu turun Tuhan. Damai sejahtera. Kelegaan. Anugerah. Pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh memuji dan memuliakan Engkau. Buat semua perkara besar yang Kau nyatakan. Buat kasih setia Tuhan. Engkau tidak hanya hadir, tetapi Engkau menjadi solusi, menjadi jawaban, dan Engkau berkenan untuk dijumpai. Terpujilah Engkau, Allah yang kekal selamanya. Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang telah disembuhkan dan telah menerima dengan iman, katakan amin. Tuhan memberkati.